Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas tentang satu kasus, yaitu The 1994 Mystery of the Toxic Lady Gloria Ramirez dan The Riverside Secret. Jadi ini tuh tentang kematian misterius yang meracuni seluruh staf UGD, dan itu tentang teori laboratorium militer ilegal dan zat kimia terlarang yang membunuh tanpa menyentuh. Nah, sebelum gue lanjut ke ceritanya ya, boleh banget di subscribe YouTube Kamek ya, di like, di komen, dan di share ya guys ya. Jadi kita langsung aja ke ceritanya. Jadi bayangin ya, kalian adalah seorang perawat di unit gawat darurat General Hospital Riverside, California. Jadi pada malam tanggal 19 Februari 1994, suasana malam itu tuh ya tenang gitu ya. Sampai sebuah ambulans datang membawa seorang wanita berusia 31 tahun bernama Gloria Ramirez yang menderita kanker serviks stadium lanjut. Nah, di sini dia mengalami gagal jantung dan sesak nafas hebat. Para dokter dan perawat segera bertindak untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi saat mereka membuka baju Gloria dan mencoba melakukan defibrilasi, sesuatu yang mustahil terjadi, di mana kulit Gloria mengeluarkan kilauan minyak yang aneh. Dan saat perawat Susan Cain mengambil sampel darah Gloria, tercium aroma bawang putih yang sangat tajam dan amis dari tabung darah tersebut. Dan di dalam darah itu para staf melihat kristal-kristal kecil berwarna putih kekuningan yang mengambang. Dan dalam hitungan detik ya, Susan pingsan guys. Dan di sini ya, Dr. Julie mulai merasa mual dan pusing hebat. Satu persatu 23 dari 37 staf UGD malam itu jatuh sakit secara mendadak. Dan beberapa mengalami kejang, beberapa lumpuh sementara, lalu beberapa menderita kerusakan organ permanen hanya karena menghirup udara di sekitar tubuh Gloria Ramirez. Gloria pun meninggal malam itu, tapi dia meninggalkan misteri medis paling mematikan dalam sejarah. Apa yang ada di dalam tubuh wanita ini ya? Apakah dia seorang pasien atau dia adalah tabung reaksi berjalan untuk sebuah eksperimen militer yang bocor? Nah, guys, stay tune ya guys ya, karena di sini kita akan membedah setiap detik tragedi ini. Dari mulai otopsi dalam ruangan bertekanan udara tinggi hingga konspirasi laboratorium ilegal di bawah rumah sakit. Nah, mari kita masuk ke aspek teknis medis yang sangat tebal saat Susan mengambil darah Gloria. Dia mencium bau amonia yang sangat menyengat, dan Dr. Gorsinski yang berada di dekatnya melihat kristal berbentuk manik-manik di dalam sebuah fluid darah ya guys ya. Jadi ini tuh sesuatu yang secara biologis tidak mungkin ada di dalam darah manusia yang masih hidup. Kristal itu pun tidak larut. Mereka berkilau di bawah lampu UGD. Satu persatu staf mulai bertumbangan dengan gejala yang sangat mirip dengan paparan gas, saraf, atau senjata kimia. Maureen, seorang terapis pernafasan, menjadi orang pertama yang kehilangan kesadaran setelah Cain. Dan seluruh UGD harus dievakuasi ke tempat parkir rumah sakit. Para dokter pun terpaksa merawat pasien lain di aspal jalanan karena ruangan UGD dianggap sebagai zona kontaminasi mematikan. Dan di sini Gloria Ramirez dinyatakan meninggal pada pukul 20.50 malam itu. Tapi serangannya belum selesai. Tim hazmat datang dengan pakaian astronot lengkap untuk mengambil jenazahnya. Dan jenazah Gloria dimasukkan ke dalam peti mati aluminium yang disegel rapat. Pertanyaannya guys, bagaimana mungkin seorang pasien kanker bisa melumpuhkan hampir seluruh staf medis dengan hanya aroma tubuhnya ya? Dan di sini investigasi resmi menyebutkan ini adalah histeria massa. Tapi Dr. Gorsinski yang hampir lumpuh total menolak teori itu. Dia tahu ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang masuk ke paru-parunya malam itu. Untuk durasi yang panjang ini ya, kita tuh harus bicara soal sains kimia organik yang sangat rumit, di mana sebuah laboratorium riset, namanya itu Lawrence Livermore National Laboratory ya, melakukan analisis rahasia.
Mereka menemukan teori tentang DMSO atau dimetil sulfoksida. Jadi di sini DMSO itu adalah cairan pelarut industri yang sering digunakan sebagai obat gosok ilegal oleh pasien kanker untuk meredakan nyeri. Nah, secara teknis jika Gloria menggunakan DMSO, pemakaiannya secara berlebihan, zat itu akan menumpuk di tubuhnya. Jadi saat petugas medis memberikan oksigen melalui masker, oksigen tersebut akan bereaksi dengan DMSO di dalam darah Gloria dan mengubahnya menjadi dimetil sulfon. Ini menjelaskan bau bawang putih yang tercium staf medis. Tapi dimetil sulfon itu tuh tidak beracun. Jadi apa yang membunuh mereka gitulah. Inilah bagian kuncinya. Saat tim medis melakukan defibrilasi atau kejutan listrik, energi listrik tersebut diduga memicu reaksi kimia lanjutan. Dimetil sulfon berubah menjadi dimetil sulfat, di mana itu adalah sebuah senjata kimia yang sangat mematikan. Mirip dengan gas mustar yang bisa menyebabkan kelumpuhan, kejang, dan gagal nafas hanya dengan dihirup dalam dosis kecil. Dan kristal-kristal putih yang dilihat dokter di dalam darah Gloria itu adalah kristal dimetil sulfat yang membeku karena suhu darah Gloria turun saat dia mulai meninggal. Dan Gloria secara tidak sengaja berubah menjadi pabrik gas syaraf berjalan di atas meja operasi. Namun guys, teori DMSO tidak menjelaskan semuanya. Kenapa kristal itu begitu banyak? Muncul teori konspirasi yang jauh lebih menyeramkan yang didukung oleh keluarga Gloria Ramirez, yaitu mereka percaya bahwa rumah sakit Riverside menyembunyikan sesuatu yang besar. Jadi muncul laporan tentang sebuah laboratorium rahasia bernama Nighthawk yang diduga memproduksi obat-obatan eksperimental atau bahan kimia militer di area bawah tanah rumah sakit. Ada dugaan bahwa Gloria Ramirez secara tidak sengaja diberikan obat yang salah, atau dia adalah kurir yang membawa bahan kimia tersebut di dalam tubuhnya. Nah, saat investigasi dilakukan, banyak catatan medis Gloria yang hilang. Peti mati aluminiumnya pun tidak boleh dibuka selama berbulan-bulan. Dan saat otopsi akhirnya dilakukan, organ-organ dalam Gloria sudah hilang atau membusuk dengan cara yang tidak wajar. Kita akan bedah nih laporan dari detektif swasta yang menemukan bahwa beberapa staf medis yang jatuh sakit pada malam itu diperintahkan untuk diam dengan imbalan uang asuransi yang sangat besar. Kenapa sebuah rumah sakit begitu takut dengan hasil otopsi seorang pasien kanker? Apakah kristal di darah Gloria sebenarnya adalah zat sisa dari zat pembuatan metamfetamin skala besar yang bocor dari sistem ventilasi rumah sakit? Atau apakah ini adalah kebocoran senjata biologis yang prototipenya sedang diuji secara ilegal pada pasien stadium lanjut? Proses otopsi Gloria Ramirez adalah salah satu yang paling aneh dalam sejarah forensik, di mana dilakukan di dalam ruangan dengan tekanan negatif dan para ahli patologi memakai baju pelindung level A. Mereka menemukan bahwa jantung Gloria mengecil dan hatinya hancur, namun bukan karena kanker, tapi ada tanda-tanda korosi kimia di dalam pembuluh darah. Dan efek pada staf medis yang nyata, Dr. Julie Gorsinski menghabiskan berminggu-minggu di unit perawatan insen. Dia menderita avascular necrosis, di mana tulang-tulangnya mulai mati karena kekurangan suplai darah. Dan efek samping yang sering ditemukan pada korban, paparan bahan kimia industri dosis tinggi. Ini bukan histeria massa. Ini adalah kerusakan fisik nyata. Kita juga akan membedah nih bagaimana kasus ini mengubah prosedur medis di seluruh dunia Sejak kasus Gloria Ramirez, setiap rumah sakit besar wajib memiliki protokol decontamination sebelum pasien masuk ke UGD jika ada kecurigaan paparan zat kimia. Dan di sini Gloria Ramirez dikuburkan di sebuah makam tanpa nama selama beberapa waktu sebelum akhirnya dipindahkan. Nah, identitasnya sebagai The Toxic Lady menjadi legenda urban. Tapi bagi para dokter yang sarafnya rusak malam itu, dia adalah pengingat bahwa tubuh manusia bisa jadi senjata yang paling mematikan jika bertemu dengan zat yang salah. Kasus Gloria Ramirez tetap menjadi salah satu misteri medis terbesar yang tidak pernah benar-benar diakui oleh pemerintah. Teori dimetil sulfat memang masuk akal secara kimia, tapi banyak ilmuwan yang meragukan apakah reaksi itu bisa terjadi secepat itu di dalam tubuh manusia lagi Nah, sebagian besar dari kita ingin percaya pada sains tapi di Riverside, sains seolah-olah bertekuk lutut di depan konspirasi. Di sini Gloria hanyalah seorang ibu yang ingin sembuh dari penyakitnya, tapi dia berakhir sebagai subjek spekulasi gelap selama
puluhan tahun. Dan keajaiban kristal di dalam darahnya dan gas mematikan dari kulitnya mungkin adalah hasil dari sebuah kesalahan medis yang ditutupi. Atau sesuatu yang jauh lebih jahat yang melibatkan eksperimen manusia di abad modern. Gua Kamek, terima kasih sudah stay tune di Kamek Cerita episode kali ini ya guys ya. Jadi tetaplah waspada terhadap apa yang kalian hirup. Hargai para pejuang medis yang bertaruh nyawa di garis depan dan ingatlah bahwa terkadang misteri paling besar tidak ada di luar angkasa, tapi mengalir di dalam pembuluh darah kita sendiri. Bye guys, sampai ketemu di Kamek Cerita episode berikutnya. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.